Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Hari ini saya bersyukur saya bisa menyampaikan firman bagi kita semua. Bagian yang sangat sering terlupakan di momen-momen Natal. Karena kayaknya kalau ini diberitakan itu menjadi hal yang sangat mengganggu sukacita Natal yang ada. Tapi tidak terlalu lebay juga kalau kita membahas hal ini. Karena dibalik maksud penulisan dari Matius yang menuliskan bagian ini, ada maksud Tuhan yang besar juga yang ingin Tuhan sampaikan bagi manusia. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama tentang satu topik renungan yang akan saya bawakan. Natal dalam selimut persoalan. Bicara Natal tidak selalu bicara sukacita, Bapak Ibu Saudara. Bicara Natal juga berbicara tentang kesulitan hidup. Berbicara Natal juga berbicara tentang masalah hidup. Buktinya apa? Buktinya ketika pada masa Yesus mau dilahirkan, Maria dan Yusuf harus berjalan melakukan perjalanan dari Nazaret menuju ke Bethlehem. Pada saat itu Maria sudah ambil tua loh. Apakah Bapak Ibu Saudara bayangkan apakah suasana sukacita? Tidak. Maria pasti merasa kesakitan, kesulitan. Sama halnya ketika mereka sudah sampai di Bethlehem. Lalu mereka mencari-cari penginapan dan tidak ada satupun penginapan yang tersisa bagi mereka. Apakah suasana sukacita? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Dan bagian yang akan saya sharing hari ini. Pada waktu Herodes tahu bahwa dia sudah diperdaya dan dia sangat marah. Kemudian dia memerintahkan untuk membunuh semua anak laki-laki yang ada di Bethlehem. Apakah pada peristiwa itu juga ada sukacita? Apakah sukacita peristiwa itu? Saya rasa tidak, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita mau jujur bicara tentang Natal, melihat satu cerita yang terus sambung menyambung pada waktu Yesus ingin lahir dan setelah lahir, tidak hanya bicara sukacita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau jujur bicara Natal, bukan hanya bicara sukacita, tapi ada momen masalah hidup di dalamnya, ada persoalan di dalamnya, ada air mata dan tangisan. Jadi untukmu yang hari-hari ini merayakan Natal, jauh dari kata sukacita, jangan berkecil hati. Engkau tidak sendiri. 2000-an tahun yang lalu ada orang yang sama sepertimu. Bahkan hari-hari ini banyak orang yang sama sepertimu. Kiranya engkau tetap kuat. Ketika membaca bagian Matius 2, 16-18, saya bertanya-tanya, apa sih maksud Tuhan dalam perikop ini? Hal itu akan saya share hari ini. Yang pertama, di dalam bagian itu, saya melihat bahwa Tuhan tetap berdaulat. Ayat 17 dikatakan, maka genaplah firman yang disampaikan Nabi Yeremia. Bapak Ibu Saudara, perkataan genaplah firman itu bicara bahwa peristiwa itu terjadi dalam rangka menggenapkan rencana Allah yang tidak pernah gagal. Jadi kalau kita mau lihat hal itu lebih dekat dan percaya bahwa Tuhan berdaulat, hal itu membuat engkau kuat. Ingat bahwa dalam hidupmu Tuhan tidak pernah menjanjikan engkau kemudahan. Sebagai orang Kristen yang percaya Yesus, engkau tidak digaransi untuk lepas dari masalah. Tapi engkau dilatih untuk kuat. Engkau dijadikan, dimampukan untuk menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu ketika engkau hari-hari ini merayakan Natal dengan suasana yang jauh dari kata sukacita. Oh, rasanya hidupku berat, padahal ini Natal. Percaya bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu. Imani itu. Itu menjadi kekuatan bagi hidupmu. Ingat, garis bawahi apa yang saya katakan. Tuhan tidak pernah menjanjikan engkau kemudahan. Tuhan tidak pernah menjanjikan engkau kemudahan. Tapi Tuhan berikan engkau kekuatan. Kalau engkau pahami Tuhan berdaulat,
atas hidupmu, maka itu membuat engkau kuat menjalani kehidupanmu hari-hari ini. Yang kedua, bukan hanya sekedar Tuhan berdaulat atas kehidupan manusia, tapi yang kedua yang saya dapatkan dari bagian ini adalah Tuhan memberi pengharapan yang baru bagi mereka yang bersusah hati. Di ayat 18 dikatakan bahwa saat itu ada ratap tangis. Rahel menangisi anak-anaknya. Dia tidak mau dihibur karena mereka tidak ada lagi. Peristiwa itu dikutip Matius dari kitab Yeremia pasal 31. Digambarkan di sana Rahel juga menangis. Padahal kita tahu sendiri pada waktu Yeremia hidup, Rahel sudah tidak ada lagi. Dia sudah dimakamkan. Pada kitab Kejadian kalau kita baca, dia sudah meninggal dan dikuburkan di Rama, di Efrata, di Bethlehem. Nah, apa maksudnya kisah itu? Jadi Yeremia pasal 31 itu bicara tentang ketika orang Israel dibuang ke Babel. Pembuangan ke Babel, pada saat Israel menuju Babel, mereka melewati Bethlehem. Mereka dipercaya melewati makamnya Rahel. Oleh sebab itu Rahel melihat anak-anaknya dan Rahel menangis, digambarkan menangis karena sedih. Anak-anaknya sudah pergi meninggalkan tanah perjanjian. Tapi yang menarik adalah Yeremia 31 tidak berhenti pada waktu Rahel menangis, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca ke bawahnya, di ayat 32 dan 33 dan seterusnya dikatakan demikian, bahwa Tuhan akan mengadakan perjanjian yang baru bagi Israel. Mereka akan diberikan perjanjian yang baru, bukan perjanjian yang tertulis di batu itu, tapi diberikan perjanjian yang tertulis di hati mereka. Mereka akan dijadikan umat Allah dan Allah akan menjadi Tuhan mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Yeremia 31 tidak berhenti pada saat Rahel menangis. Yeremia 31 tidak berhenti pada saat masa kesukaran yang dialami oleh orang-orang Israel yang harus terbuang ke Babel. Tapi Yeremia 31 dilanjutkan dengan janji pemulihan bagi bangsa itu. Dan itu sudah tergenapi 70 tahun kemudian setelah mereka dibuang dari Babel. Dibuang ke Babel. Mereka dikembalikan dan menduduki kembali tanah perjanjian yang diberikan Allah. Jadi ada pengharapan yang diberikan Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, bukan hanya Tuhan berdaulat saja, tapi Dia memberikan harapan bagi orang percaya. Bapak Ibu Saudara tahu ketika engkau menggantungkan harapanmu kepada Tuhan, engkau tidak akan kecewa. Karena Tuhan tidak akan pernah lalai menggenapi firman-Nya. Ingat bahwa Tuhan pegang kontrol atas hidupmu, oleh sebab itu engkau harus kuat dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Itu menjadikanmu pribadi yang kuat. Oleh sebab itu ketika engkau menjalani Natal pada hari-hari ini, mengalami kesulitan hidup, merayakan Natal jauh dari kata sukacita, pahami bahwa Tuhan memberi engkau harapan yang baru. Poin pertama tadi, Tuhan berdaulat atas seluruh kehidupan. Dan kemudian yang kedua, Tuhan memberikan pengharapan yang baru bagi yang bersusah hati. Bukan hanya itu, ada yang ketiga. Yang ketiga adalah Tuhan sedang mengerjakan kebaikan yang lebih besar dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara, ketika peristiwa ini terjadi, ini agaknya sangat tragis sekali. Kalau ini terjadi pada masa sekarang, mungkin ini sudah viral. Ini bukan peristiwa yang sepele. Saya tidak mengatakan ketika saya beri poin Tuhan sedang mengerjakan kebaikan yang lebih besar, saya tidak mengatakan bahwa kesulitan yang dialami pada masa itu kesulitan yang sepele dan kecil. Kehilangan anak-anak yang disayangi itu adalah hal yang besar, bukan hal yang sepele. Tapi kita mau melihat dari sudut yang berbeda. Kita melihat dari suatu rancangan Allah yang besar yang menimbulkan kebaikan bagi umat manusia. Apa rancangan itu? Saya kasih contoh begini. Kalau misalnya peristiwa itu kita balik, anak-anak di Bethlehem itu selamat, lalu bayi Yesus ini mati, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah engkau dan saya, kita semua mati dalam kekekalan, karena tidak ada janji penebusan di sana, karena tidak tergenapi penebusan
penebusan di sana. Karena tidak tergenapi karya salib yang memberikan substitusi dosa, pelunasan dosa, dan pendamaian dosa. Tidak terjadi. Kenapa? Bayi Yesus tadi mati. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih dalam nama Yesus, ketika peristiwa ini terjadi, saya tidak mengatakan bahwa kesulitan yang dialami oleh ibu-ibu pada saat itu kecil. Tidak. Tapi saya katakan, Tuhan sedang mengerjakan kebaikan yang lebih besar. Bayangkan ketika bayi Yesus pada saat itu tidak selamat, dan yang lain itu selamat, maka saya dan saudara mati dalam kekekalan. Apa yang hilang dari bayi-bayi itu? Hidup mereka yang sementara. Apa yang diberikan Yesus? Bayi Yesus, hidup kekal yang tidak berkesudahan. Oleh sebab itu saya tidak berani mengatakan bahwa kesulitan yang dialami itu kesulitan yang sepele dan kecil. Tidak. Tapi saya katakan Tuhan sedang mengerjakan kebaikan yang lebih besar kehidupanmu. Oleh sebab itu ketika engkau menjalani kehidupan hari-hari ini, merayakan Natal, jauh dari kata sukacita, engkau mengalami persoalan hidup, engkau bahkan mengatakan, Tuhan, aku bahkan tidak bisa menyelesaikan tahun 2020 ini. Bahkan Tuhan, aku tidak sanggup melangkahkan kakiku ke tahun yang baru nanti 2021. Saya ingin menguatkanmu dengan otoritas firman Tuhan, bahwa Tuhan sedang mengerjakan kebaikan yang lebih besar, saudaraku. Percaya hal itu. Tuhan yang sama, yang mengizinkan orang Israel dibuang ke Babel, lalu mengembalikannya ke tanah perjanjian. Tuhan yang sama mengizinkan bayi-bayi di Bethlehem mati, tapi memberikan hidup kekal bagi bayi-bayi yang akan terlahir kemudian. Tuhan yang sama bekerja dalam kehidupanmu hari ini. Mungkin kau mengalami kesulitan hidup. Saya tidak berani mengatakan kesulitan hidupmu itu sepele. Terlalu lebay kamu membesar-besarkan kesulitan hidupmu. Tidak. Saya tidak berani mengatakan demikian, karena setiap kita diberikan ukuran yang berbeda, takaran yang berbeda. Kesulitan yang Bapak Ibu alami, saudara-saudara alami, berbeda dengan kesulitan saya. Tapi saya mau menguatkan saudara bahwa Tuhan sedang mengerjakan kebaikan yang lebih besar dalam hidupmu. Ketika ada masalah, engkau sedang diuji, engkau sedang mengalami pemurnian, engkau sedang mengalami satu hal yang mendewasakan imanmu. Pelajaran-pelajaran kehidupan itu jauh lebih penting dari apapun. Ketika engkau belajar dalam kehidupanmu, engkau menjadi seorang pribadi yang lebih lagi dewasa di dalam karakter iman yang kau miliki. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika hari-hari ini engkau merayakan Natal jauh dari kata sukacita, bahkan engkau berduka cita, bahkan engkau saat ini menangis, bahkan engkau saat ini sedang tidak berdaya, bahkan engkau saat ini sedang mengeluh dan mungkin kecewa kepada Tuhan. Tuhan, aku kecewa. Percaya kepadamu. Tapi saya mau menguatkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang mengerjakan kebaikan yang lebih besar. Saya beri contoh begini. Ketika saudara masuk bela diri, contoh kalau kita ambil contoh judo, bela diri judo dari Korea Selatan. Ketika kita pertama masuk bela diri, yang pertama dilakukan adalah kita dibanting terus-menerus. Latihannya dibanting. Apakah pelatih kita gila? Tidak. Pelatih kita tidak gila. Memang itu yang harus dilakukan. Supaya apa? Supaya engkau menjadi seorang judo yang bagus, yang kuat. Kemudian ketika engkau masuk karate, 1 tahun pertama atau 6 bulan pertama, engkau hanya disuruh buat kuda-kuda, latihan kuda-kuda, lalu ditendang. Apakah pelatih kita gila? Tidak. Karena lewat itu engkau akan menjadi kuat. Oleh sebab itu ketika engkau hari-hari ini menghadapi masalah-masalah hidup yang tidak berhenti-berhenti, percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam kehidupanmu, mengerjakan satu kebaikan yang lebih besar yang tidak engkau ketahui. Kita tidak pernah tahu cara kerja Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tapi yang kita tahu bahwa Tuhan bekerja penuh atas kehidupan kita. Rancangannya rancangan damai sejahtera, tidak pernah ada rancangan kecelakaan di dalamnya. Oleh karena itu yang menarik adalah ketika hari-hari ini orang banyak merayakan Natal jauh dari kata sukacita. Apakah salah? Tidak salah sama sekali. Yang benar adalah ketika engkau merayakan Natal yang penuh dengan duka cita itu, dengan tetap bersyukur kepada Tuhan.
Karena apa? Ada kebaikan yang Tuhan kerjakan jauh lebih besar dalam hidupmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari yang pertama kita jangan lihat Natal ini dengan sukacita terus. Kita gak boleh menutup mata dengan momen-momen duka cita yang dialami banyak orang hari-hari ini. Banyak orang yang mengalami kesulitan Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini mereka merayakan Natal jauh dari kata sukacita. Siapa mereka? Mereka yang sedang dikarantina saat ini karena terjangkit virus corona. Kemudian siapa mereka? Mereka yang sedang bertugas melawan virus ini, menjadi garda terdepan, tenaga medis. Mereka Natal dari mana? Dalam pekerjaan mereka. Apakah sukacita? Tidak, ada masalah dalam hidup mereka. Mereka harus menyelesaikan tanggung jawab itu. Kemudian siapa lagi mereka? Mereka yang sedang bersedih hati karena pada masa Natal ini tiba, mereka mungkin kehilangan orang-orang yang mereka kasih karena meninggal akibat virus ini. Apakah mereka Natal dengan sukacita? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu saya mau menguatkan Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami persoalan, musibah, masalah hidup pada waktu momen Natal ini tiba. Tetap kuatkan hatimu. Percayalah, yang pertama, Tuhan berdaulat penuh atas hidupmu. Bahkan situasi terburuk sekalipun, Tuhan tetap berdaulat. Yang kedua, Tuhan memberikan engkau pengharapan yang jauh lebih besar, yang jauh lebih baik bagi mereka yang bersusah hati. Yang ketiga, Tuhan mengerjakan kebaikan yang lebih besar. Saya ingin percaya 3 poin ini bisa menguatkan Bapak Ibu Saudara. Semoga sharing hari ini bisa menguatkan kita semua. Mari rayakan Natal.